Pagi Pak, saya Edison dari jurnalisBPN.com ingin menanyakan terkait seminar nasional yang digagas oleh Fakultas Hukum Universitas Krishna Dukana pada hari ini yang mengangkat tema tentang cyber. Bagaimana Bapak melihat kegiatan ini dan apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa? Jadi yang pertama, seminar ini bagus sekali dan saya juga merasa terhormat diundang ke sini. Lalu yang kedua, saya disclaimer. Jadi saya nanti akan membawakan materi lebih general, yaitu strategi pencegahan kejahatan. Walaupun tentu ada hubungannya dengan siber, tetapi saya ingin secara utuh menjelaskan soal pencegahan kejahatan. Menariknya di materi ini sebetulnya adalah penegakan hukum Polri yang sekarang dilakukan itu juga berorientasi kepada pencegahan, karena dalam undang-undang kepolisian itu diamanatkan polisi mengedepankan utamanya mencegah. Kenapa kok tidak langsung penegakan hukum begitu? Kenapa kok harus pencegahan? Karena sebagus-bagusnya polisi bisa mengungkap suatu kejahatan, kalau sudah terjadi kejahatan itu sudah ada korban, sudah ada kerugian ya, apalagi kalau kejahatannya berupa kejahatan fisik, nyawa atau badan, itu rugi dan itu tidak bisa dipulihkan. Jadi misalnya ada orang ketusuk gitu, walaupun dia sembuh tetapi ada suatu kondisi psikologis yang nggak sembuh. Intinya kalau kita mengutamakan penegakan hukum itu tidak akan mengobati 100% kejahatan itu. Makanya itu kita harus orientasi kepada pencegahan kejahatan. Nah, menariknya kalau kita bicara strategi pencegahan kejahatan, maka yang berperan bukan hanya polisi, tetapi semuanya. Nanti saya akan jelaskan yang namanya significant others yang berperan untuk mencegah itu bukan hanya polisi, tapi kita bicara keluarga, nama nilai-nilai baik, kita bicara sekolah, kita bicara media massa, kita bicara teman bermain, dan metodenya apa, caranya apa, dan sebagainya nanti kami akan jelaskan di sana. Yang jelas menurut saya ini suatu seminar yang bagus, di samping secara akademis akan banyak manfaatnya buat para mahasiswa, buat masyarakat umum juga jadi mengetahui suatu pencegahan kejahatan yang baik. Memang menurut Bapak kan kita nggak bisa pungkiri ya Pak, dunia digitalisasi pertumbuhannya makin pesat gitu Pak, tidak dibarengi mungkin dengan edukasi atau sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Dan regulasi terkait itu juga mungkin perkembangan teknologi selangkah lebih maju daripada produksi regulasinya gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat itu perkembangannya, sejauh mana pemerintah kita berhasil istilahnya merevisi beberapa undang untuk menyelaraskan atau untuk mencegah agar kriminalisasi di bidang cyber ini semakin marak gitu. Ya, baik. Jadi yang pertama betul Pak, sekarang itu media non konvensional atau media non mainstream itu lebih banyak, dan celakanya itu media sosial sekarang itu lebih banyak dipakai dan dipercaya oleh masyarakat. Mau itu benar atau salah, itu kalau udah viral itu pasti dipercaya. Nah, karena itu perlunya adanya digitalisasi ulangi, ada yang namanya literalisasi digital. Lalu kita juga perlu sosialisasi soal betapa berbahayanya suatu berita hoax. Lalu yang ketiga tentu saja penegakan hukum. Ya, setelah pencegahan ada penegakan hukum, karena penegakan hukum itu di samping dia menegakkan hukum juga ada unsur yang namanya deterrence. Deterrence itu jerah. Bapak misalnya kalau ada orang menyebarkan hoax, hanya ditangkap terus bikin materai minta maaf selesai, orang lain akan berpendapat apa kok menyebarkan hoax, karena juga toh paling selesai di materai gitu. Jadi terkadang penyelesaian itu harus penegakan hukum, harus diberikan efek jerah, harus dihukum. Nah, itu yang dilakukan oleh polisi sekarang. Bahkan dalam konteks pidana yang lain, misalnya soal judi online, sekarang Kominfo dengan Polri sering bahu-membahu untuk memberantas itu. Kominfo dari aspek regulasi ke bidang informasi digitalnya, Polri dalam konteks penegakan hukum judi online. Saya pikir itu yang akan dilakukan oleh kita semua. Kalau untuk
peraturan terregulasi dirasa sudah cukup atau perlu ada beberapa yang perlu Pak urgensinya untuk terkait dunia digitalisasi kita khususnya untuk apalagi garda terdepan polisi bagian cyber ini Pak, karena bertindak harus berdasarkan regulasi yang ada gitu Pak. Apa sih Pak PR-nya pemerintah gitu Pak untuk istilahnya agar penegak hukum kita lebih pede lagi gitu Pak? Ya. Sebenarnya kalau saya termasuk orang punya pemikiran bahwa aturan itu nomor 2. Ini saya ya. Yang penting adalah orangnya yang mengendalikan itu, yang menegakkan. Jadi kalau bicara aturan siber misalnya, kalau menurut saya yang paling penting adalah sumber daya manusia. Aturannya baik, kalau orangnya nggak baik, hasilnya juga nggak baik. Kalau aturannya agak kurang-kurang, tapi petugasnya juga baik, aturan itu akan dapat ditegakkan dengan baik. Itu utamanya. Walaupun saya sepakat ada beberapa yang perlu kita perbaiki, ya misalnya dalam konteks pencemaran nama baik di ITE, saya pikir perlu juga dikaji ya. Ini bukan salah dan benar, dikaji apakah dengan aturan yang ada sekarang sudah efektif dalam penegakannya dan benar-benar dapat menjadi tool pencegahan. Jangan-jangan selama ini kita melaksanakan penegakan pakai undang-undang itu justru menambah orang, semakin banyak yang melaksanakan pelanggaran-pelanggaran pencemaran lewat digital misalnya. Berarti ada yang salah. Nah, kita harus perbaiki. Saya pikir itu. Ya, karena di masyarakat sendiri Pak agak stigma yang mengatakan itu no viral, no justice tuh. Bagaimana menurut Bapak Pak? Iya. Ya itu ini ya apa namanya sudah menjadi tren ya. Sudah tren lah, itu sudah tren. Kalau bagi polisi sendiri Pak, itu Pak Kapolri itu adalah menekan kepada kami bahwa polisi nggak boleh anti kritik. Bahkan sekarang Pak Kapolri minta ada kegiatan yang namanya melaksanakan tindak lanjut dari aduan sebelum viral. Nah, jadi kita diberikan batas waktu kalau sudah up suatu laporan suatu kejahatan itu nggak boleh lebih dari 3 jam harus tindak lanjut. Keren Pak ya, targetnya Pak ya. Bagus, ya. Oke Pak. Semoga acara ini sukses Pak dan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum informasi yang akan diberikan nanti Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Profesor
Dr. Abdul Latif SH Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dupayana. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Brigadir Jenderal Polisi Indarto, MSI, sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi Kepolisian Republik Indonesia. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. T. Gayus Lumpur, baik dalam kapasitas beliau Hakim Agung pada periode 2013 sampai 2019 maupun selaku Ketua Pembina Universitas Krishna Dewi Universitas Dipayana. Yang saya hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik. Yang saya hormati sempat hadir Ketua Pengurus Yayasan serta jajarannya dan para undangan, hadirin dan hadirat peserta seminar nasional. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tak henti-hentinya kami mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan berkumpul di acara seminar nasional ini. Tentunya ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri, karenanya sehingga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik, dan karena itu kami mohon semuanya insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dan kekuasaan dan kesehatan, sehingga Fakultas Hukum Universitas Krishna Dipayana ke depan itu semakin berkembang dan maju, dan dalam pelaksanaannya selaku lembaga pendidikan tentu kita berharap Fakultas Hukum Unkris betul-betul bisa memberikan peran dalam rangka pembangunan hukum nasional kita. Nah, salah satu diantaranya dua hari berturut-turut yang kemarin kita ikut juga berperan aktif bagaimana peran Unkris maupun khususnya Fakultas Hukum ikut berperan aktif memberikan pencerahan dalam kaitan dengan proses pemilihan umum. Hari ini kita akan mempersoalkan menyangkut strategi pencegahan dan penanggulangan cybercrime yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Brigadir Jenderal Polisi Indarto, Dr. MSI, dan kepada Dr. Hartanto selaku dosen tetap Fakultas Hukum. Insya Allah kedepannya mudah dalam konteks kegiatan bagaimana Fakultas Hukum bisa memberikan atau melaksanakan perannya dalam rangka pemberian pencerahan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita senantiasa berdayakan sumber daya dosen tetap Fakultas Hukum untuk kedepannya bisa membawa institusi kita ini betul-betul mendapat kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Itulah harapan kami,
Dan tema hari ini sangat strategis karena bisa kita lihat dalam perkembangan teknologi informasi sekarang ini, hampir semua lini kehidupan masyarakat itu sangat dipengaruhi ya, perkembangan dan dinamika teknologi dalam kehidupan masyarakat kita. Di satu sisi ingin kita kembangkan sejauh mana regulasi yang mengatur tentang informasi dan teknologi yang sekarang ini cenderung dalam perkembangannya itu mengalami suatu perubahan baru yang secara normatif mungkin belum tentu dapat mengcover dalam rangka pemberian perlindungan bagi masyarakat kita sebagai salah satu tujuan negara kita memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu setiap perkembangan dan teknologi yang ada sekarang ini orientasinya hendaknya tidak dikriminalisasi, dan itulah harapan tentunya dari Pak Dr. Indarto akan berbicara. Beliau memiliki suatu kompetensi untuk itu dengan pengalaman praktek bagaimana strategi mencegah ya, tindakan-tindakan cybercrime yang kalau kita lihat undang-undang IT kadangkala masyarakat kita tidak memahami mentransmisi dan mendistribusi suatu informasi yang mungkin sifatnya host tetapi tidak sadar ataupun sadar itu sudah merugikan orang lain. Dan sekalipun kita pahami kalau tidak sadar ya Pak Indarto, ini merupakan delik materi, jadi harus ada akibat yang ditimbulkan ketika kita menjapri suatu suatu informasi, kita tidak menyelidiki apakah ini benar atau tidak, host atau gimana kita menjapri, lalu kadang kita melanjutkan ke WA group. Nah, ini antara mentransmisi dan mendistribusi berita yang tidak benar, apakah keduanya bisa dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi? Saya kira nanti akan dikembangkan oleh ahlinya. Inilah yang kita melihat bahwa perlunya Fakultas Hukum mengambil peran dalam rangka seminar hukum nasional untuk mensosialisasikan kepada publik agar supaya paling tidak mengetahui sesuatu tindakan yang kemungkinannya bisa merugikan orang lain yang pada akhirnya juga merugikan diri sendiri. Inilah yang kita harapkan dalam seminar pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada publik atau masyarakat luas, dan tentu kita berharap semua dosen, mahasiswa itu bisa memahami agar supaya Fakultas Hukum Universitas Akademika pada umumnya bisa mengambil atau paling tidak mencegah lebih baik daripada memberikan suatu persoalan hukum yang sama sekali tidak dipahami. Inilah yang kami anggap penting melalui program magister, perlunya kita seminarkan, menyatukan persepsi dan lain sebagainya untuk kemudian kita menghindari pencegahan maupun bagaimana jika hal itu sudah terjadi, tentu bagaimana cara penanggulannya. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan padanya kepada peserta seminar baik offline maupun online saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian dan sekaligus semua pihak yang ikut berpartisipasi terselenggaranya acara ini. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, Bapak Ibu pada khususnya kami sampaikan kepada Ketua Pengurus, Ketua Pembina, dan sekaligus kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Gayus Lumbun untuk memberikan arahan sekaligus memohon kesediaan Prof untuk membuka acara seminar nasional ini secara resmi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu Rektor Universitas Krishna Dwipayana yang akan diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Ismail Razak SEMS. Kami silakan. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Mic-nya mati ya, mic. Bapak Ketua Pengusaha Sankris, Bapak Abid Karyatin, Bapak Ketua Pengawas Yayasan Nukris, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Abdul Hadi SMH yang diwakili oleh Pak Tito, Bapak Dekan Fakultas Hukum Unpris Profesor Dr. Abdul Latif SHMO, para narasumber Bapak Brigjen Pol Dr. Indarto SHS SOS SIK MSI, Bapak Dr. Hartanto SHMH, para dosen, para mahasiswa dan para hadirin yang hadir hari ini baik online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita hari ini bisa berkumpul dalam acara seminar hukum nasional dengan tema strategi pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia, sehingga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif pembuatan melawan hukum. Kehidupan manusia modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internasional. Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa dampak positif seperti adanya email, e-commerce, e-learning, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain membawa dampak negatif dengan munculnya cybercrime, sehingga dinyatakan bahwa kejahatan cyber merupakan jenis kejahatan yang paling mutakhir dan kejahatan cyber adalah bagian terburuk dari masyarakat informasi. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif hukum, upaya penanggulangan cybercrime khususnya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Antara lain aspek kebijakan kriminalisasi atau formulasi tindak pidana, aspek penanggung-jawaban pidana atau pemidanaan, termasuk aspek alat bukti dan pembuktian, dan aspek yurisdiksi serta aspek lain bila dimungkinkan ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga acara seminar nasional ini dapat berjalan lancar dan sukses serta memberikan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya sekaligus untuk membuka acara pada hari ini yaitu Profesor Dr. T. Gayus Lumbun SHMH, Ketua Pembina Yayasan Universitas Krishna Dwipayana. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam akademisi. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, saya hormati dan saya banggakan. Civitas Akademika Universitas Krishna Kebayana, khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum, yang hari ini kembali mencuatkan satu tema wilayah ilmu hukum secara akademik, membuat pertemuan hari ini. Gagasan dari Pak Dekan Fakultas Hukum, Profesor Latif, sahabat saya di Mahkamah Agung, beliau sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung, khususnya bidang tipikor, kami satu periode bersama-sama. Jadi koreksinya, saya menjadi Hakim Agung sejak 2011 sampai 2018, 7 tahun saya di Mahkamah Agung. Sebelumnya saya di DPR, di Komisi Hukum 2 periode, dan sebelumnya lagi saya seorang advokat. Jadi bagian besar hidup saya yang sampai 70 lebih hari ini, hampir 50 tahun saya bergelut di bidang hukum. Hari ini saya membina sebuah universitas sekaligus sebagai ketua senat akademik, senat universitas, dan saya bangga dengan dekan kami, Profesor Latif, yang demikian melompat-lompat dalam kegiatan bagaimana mengenalkan sisi akademik sebagai akademisi tentang berbagai hal. Kemarin kita baru saja menseminar besar nasional. Saya baca di YouTube dan di Google bahwa demikian besar sambutan masyarakat terhadap bagaimana proses hukum melalui hukum tata usaha negara memandang kejadian-kejadian pelanggaran di pemilu yang saat sekarang sedang kita persiapkan. Luar biasa sekali. Dan hari ini kita diajak kembali untuk kita mengenal apa itu cyber law, apa itu cyber crime yang banyak negara sudah mencuat lama, paling tidak dari 2011 ya. Tapi sekarang kita baru 2023 ini selalu mensebenarkan karena perkembangan teknologi cyber ini meningkat dengan pesat. Kejahatan cyber crime-nya seperti sambutan dari Pak Arek satu ya, belum jelas mengeluarkan seperti itu. Sosok dari Pak Dekan Fakultas Hukum ini saya harus menyapa Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pak Amir yang juga pernah hadir, kemudian pejabat-pejabat Fakultas Hukum dan Universitas yang hadir pada siang hari pagi menjelang siang ini. Sekaligus saya juga mohon maaf, nanti kami dari pimpinan akan tidak ikut sampai selesai karena kami ada agenda rapat tentang mendirikan sebuah perusahaan milik Inggris. Konsep berpikir kita sudah harus dibalik hari ini. Universitas tidak mengharapkan uang dari mahasiswa, tetapi universitas terbalik mencari uang untuk mahasiswa melalui PT-PT yang akan kita gulirkan. Pada saatnya kita baru berkunjung ke Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Di sana ada 7 perusahaan yang tujuannya adalah mensubsidi mahasiswa. Kalau perlu bebas uang kuliah. Kalau PT-PT yang bentuk ini betul-betul bisa digerakkan dengan baik. Amin. Terima kasih doa. Aminnya doa. Saya sangat sepakat. Mahasiswa di Unkres ke depan nanti akan diringankan, bahkan mungkin dihapus. Banyak contohnya. Universitas besar di daerah Banten, Pamulang, dari sebuah sekolah menengah menjadi universitas yang hari ini jumlah mahasiswa 70.000 lebih. Kita 11.000. Di sana 70.000 lebih yang baru lahir universitas ini. Kenapa bisa begitu? Karena mahasiswanya diringankan, bahkan tidak bayar. Karena sekian banyak belasan PT, saya diundang juga di sana suatu saat 4 bulan yang lalu. Terbuka sekali bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di universitas mampu membiayai kebutuhan operasional untuk mahasiswa. Ini mimpi kami. Mudah-mudahan mimpi ini akan terwujud dengan baik. Saya menggambarkan bahwa dekan Fakultas Hukum Unkres ini seperti apa yang digaungkan oleh
jejak kakinya di bulan. Walaupun Uni Soviet ketika mengklaim juga ada Gagarin astronot Uni Soviet juga pada waktu pendekatan di kakinya di bulan. Apa kata Neil Armstrong? One small step for man, one giant leaps, lompatan for mankind. Artinya apa? Langkah kecil diambil oleh Inggris merdekakan, lalu berupaya seminar nasional dan berbagai macam kegiatan penelitian. Ini merupakan apa yang disampaikan oleh Neil Armstrong. Langkah kecil manusia biasa, tetapi lompatan raksasa nantinya ke depan. Nah, berkaitan dengan ini, maka saya kembali harus membayangkan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh seorang jenderal, seorang petinggi di Polri masih muda, yang tentunya akan menjadi harapan kami semua bahwa Bapak Brigjen Pol Indarto SH Sos ini bisa menjadi pimpinan di tingkat daerah, di pusat, bahkan di tingkat pusat. Ini juga doa. Beliau memimpin daerah atau memimpin kepolisian di pusat tentu tidak lupa dengan Inggris. Bersama-sama kita menggali apa yang disampaikan oleh Neil Armstrong. Semua upaya ini langkah kecil manusia biasa. Tetapi lompatannya akan menjadi lompatan raksasa yang nantinya akan bagaimana cybercrime yang akan dipapar nanti menjadi cyber law. ITE tidak cukup untuk mengatasi semua kejahatan cyber. Harus ada cyber law yang murni cyber law, tidak sekedar informasi apa yang ada digagas ada di undang-undang ITE, informasi yang menyimpang dalam sisi hukum, tapi betul-betul bagaimana kejahatan konvensional merampok uang di bank atau di tempat lain dengan kekerasan, tapi cukup dengan satu ilmu yang tinggi, yaitu ilmu cyber, memindahkan angka-angka uang itu dan tidak perlu untuk membunuh, menembak, dan berbagai risiko. Ini kejahatan yang luar biasa ke depan nanti dan sudah terjadi. Bagaimana mengatasi hal itu melalui undang-undang cyber law. Nah, ini satu gagasan kecil. Hari ini hanya langkah-langkah manusia kecil, tapi bisa menjadi lompatan-lompatan raksasa ke depan nanti. Bahwa betul-betul negara ini dilengkapi dengan aturan-aturan pengendalian kejahatan itu. Saya bahagia dan bangga ketika saya menguji di STIK, seorang mahasiswa dari Bayu Seno, kami berikan angka tinggi untuk perusahaannya karena yang bersangkutan menggagas bagaimana kejahatan cyber yang dialami ketika beliau sebagai seorang Kapolsek. Terjadi seorang petugas di LP di Lampung, wanita di Polwan, bisa jatuh cinta dengan napi yang dia tidak duga itu napi. Karena chattingnya dia waktu sangat rapi pada orang yang di dekat dia setiap hari ketemu sebagai petugas LP seorang Polwan ini dengan narapidana. Ini kejahatan yang luar biasa. Apa kata beliau dalam disertasinya S3? Jangan terjadi kejahatan itu berdaulat. Di mana berdaulatnya? Berdaulatnya karena seorang petugas hukum, seorang polisi bisa terjerat dalam kejahatan yang sepele sekali. Dia nggak juga tiap hari ketemu. Oh, ini yang dia chatting itu bukan seorang nabi, jatuh cinta dan dia pelanggaran dinas itu terjadi. Jadi demikian berdaulatnya kejahatan. Kata jika kami para pengungsi yang menambahkan, beliau judulnya aslinya adalah kejahatan berdaulat. Maka kita keberatan. Saya break ujian itu sampai setengah jam berdebat dengan Profesor Romilin Baskara. Kesimpulan kami berdua tambahkan kata jika. Jadi tidak boleh kita berdaulat. Jika kedaulatan itu berdaulat, harus ada usaha teknologi, harus ada ilmiah yang dapat dicapai untuk mengatasi itu. Bagaimana mematahkan kejahatan cyber ini? Nah, berkembang terus itu sebelum pandemi. Jadi beliau sekarang sudah membahas sepertinya terakhir Kapolres Pakayas hari ini kembali ke Humas Polri, tugas beliau. Seluruh fungsi sangat terkagum-kagum dengan temuan ini. Seorang Kapolsek saja hari ini bertugas, hari ini mungkin sudah memberi peran yang banyak. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan mengenal sedikit dalam kesempatan ini bagaimana sebenarnya sebuah
sebuah perubahan total dan cepat di bidang industri. Dunia mengenal dengan 1.0, di mana pertama kali tenaga kuat itu ditemukan. Yang sebelumnya mekanisme itu pintal itu dengan mesin tangan saja, tapi berubah menjadi tenaga kuat. Berkembang terus sampai hari ini 4.0, di mana robot-robot itu 0 di situ 3.0. 3.0 adalah robot. Manusia hari ini dibuat manusia yang sama. Semua sama jenisnya. Lebih halus lagi katanya. Jepang telah menciptakan robot wanita yang tidak beda dengan wanita. Bisa bercakap-cakap dengan program yang ditempatkan. Kemudian 4.0 hari ini adalah satu poin yang tinggi adalah mengenai big data. Apa itu big data? Big data berarti informasi, dan informasi ada di cyber. Informasi tercepat adalah cyber. Negara yang bisa menang adalah negara yang mempunyai informasi yang terkuat. Negara yang besar adalah negara yang bisa menguasai informasi. Ini yang saya temukan di beberapa literatur, yaitu big data, sistem cyber secara fisik, internet, dan kemudian menjadikan satu konsep publik yang cerdas, publik yang memiliki inovasi-inovasi. Dan nanti 5.0 ke depan kita masih, ini kan terakhir 2011, sekarang sudah lebih dari belasan tahun, 2023, tahun 2024 nanti. Maka saya yakin dunia teknologi cyber akan meningkat. Dan hari inilah starting point kita dari Unkris untuk mencuatkan keluar hasil apa yang kita sebenarnya menjadi rekomendasi. Bisa ke DPR, bisa ke pemerintah. Perlunya segera penyelesaian undang-undang cyber, tidak cukup ITE, tapi menjadi cyber law yang betul-betul lengkap. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian selintas apa yang bisa saya paparkan. Kami mengaturkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Dr. Indarto yang berkenan hadir sebagai tinggi polisi yang hadir di tempat ini. Di kami ada jajaran pengawas yang sudah dipimpin oleh seorang Irjen Purnawirawan, Pak Ali Johardi, terkait dengan CBN. Ini beliau mengenai narkotika telah menjadikan Unkris punya nama baru. Unkris bersinar. Itu adalah seorang polisi berpangkat Irjen Purnawirawan yang menggagas bahwa Unkris bebas narkotika, Unkris bersinar. Itu singkatan yang ada gaungin terus itu. Ini Unkris. Jadi ini juga langkah-langkah Unkris yang nanti menjadi lompatan raksasa. Unkris bersinar, Unkris bebas narkoba. Kenapa? Karena kampus rawan narkoba. Ini upaya-upaya Unkris sebagai pimpinan Pak Amir Karatin sebagai pengurus, saya mendukung sebagai pembina dan ketua senat universitas. Ada Pak Eko, ada dokter yang mendampingi kita semua. Ada saya selamat kepada Pak Wisnu, pemerintah memberikan gelar akademik sah yang diakui sebagai pangkat akademiknya sekarang sebagai rektor. Ini satu langkah maju di bawah Bu Kaprodi. Ya, Bu Kaprodi ini banyak usahanya. Karena saya yakin Fakultas Unkris terutama hukum yang memang sudah tua sekali umurnya, berapa negara yang lahir dari kandungan Fakultas Hukum Unkris memimpin negara. Ada Ketua Mahkamah Agung, ada Wakil Ketua Mahkamah Agung, ada beberapa di lembaga lain, menteri sudah banyak sekali dari Unkris. Itu semua kerja keras. Sekali Pak Wisnu, rektor Pengangkatan Publik yang sah dari negara, diberikan saya ini merupakan bagian-bagian kemajuan di bidang kepimpinan Unkris. Demikian sambutan saya. Terima kasih buat Pak Siprus, kandidat doktor juga, Pak Hartanto, Dr. Hartanto. Ini semua melengkapi untuk ke depan nanti yang akan kita jadikan sebagai lompatan raksasa di negara kita. Sekaligus saya mohon diri sebelum saya membuka acara ini secara resmi, pimpinan Unkris sebagian akan tadi saya katakan akan menimbulkan beberapa pimpinan untuk membentuk sebuah perusahaan yang gunanya untuk menghidupi dan dengan cara apapun kita akan mencari uang, jadi dana untuk meringankan mahasiswa. Jadi
nanti jangan ada yang sombong. Universitas hidup karena uang mahasiswa. Tidak. Dibalikan. Mahasiswa akan jadikan sarjana karena uang Unkris. Ini kebalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekaligus dibuka Ya, dengan resmi seminar tentang cyber pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih atas sambutan dan juga dibukanya acara pada hari ini. Selanjutnya adalah foto bersama dengan Rektor yang diwakili oleh Warek 1 dengan Ketua Pembina, Ketua Yayasan, Dekan Fakultas Hukum, dan para narasumber. Kami silakan untuk maju ke depan terlebih dahulu untuk foto bersama. Tibalah pada acara inti yaitu Seminar Hukum Nasional. Dalam acara ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Siprus A. Tatali SHMH. Beliau adalah mahasiswa program Dr. S3 Universitas Krishna Dwipayana. Kami maju ke depan juga kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Brigjen Pol Dr. Indarto dan juga narasumber yang kedua Bapak Dr. Hartanto. Kami silakan. Waktu 60 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berjumpa kembali atas perlindungan, atas bimbingannya, sehingga kita boleh saling sapa satu dengan lain dalam jumpa yaitu Seminar Hukum Nasional tentang pencegahan dan penanggulangan cybercrime yang tadi sudah disampaikan beberapa pembicara atau dalam hal sambutan-sambutan baik Pak Warek maupun Pak TK, amat terlebih penegasan tadi dari Pak Profesor Dr. Gayus Lumbung SHMH. Selamat datang juga Bapak Ketua Yayasan Pak Amir, Pak Warek 1 Kris, dan Ketua Pembina sekaligus Ketua Senat Universitas Dwipayana, Profesor Dr. Gayus Lumbung, dan Pak Dekan Profesor Dr. Latif, beserta seluruh rekan-rekan peserta yang kami muliakan dan hormati. Karena pelajaran ini sangat berharga bagi kita semua, terutama kita adalah mahasiswa pada hari ini, baik S1, S2 maupun S3. Karena tentang cybercrime ini memang hal yang tadi sudah dipaparkan oleh para pemberi sambutan sebelumnya. Oleh sebab itu, karena mengingat waktu, Pak Indarto akan berangkat juga untuk keluar kota dalam tugas, tapi beliau memberi diri untuk kesempatannya untuk bisa hadir bersama-sama Bapak Brigjen Pol Dr. Indarto, Esos 6 dan MID yang kami berikan kesempatan yang pertama yang tadi sudah diperkenalkan beliau adalah di Subsiber Informasi Pengembangan Teknologi di Mabes Polri, dan kedua adalah berbicara Pak Dr. Tanto sebagai pembantu dekan 2 di Fakultas Hukum Unkris ini. Dan sebab itu kesempatan pertama tentu kami persilakan kepada Dr. Indarto untuk memberikan pemaparan sekaligus nanti kita akan tiba pada tanya jawab. Dipersilakan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk pada Indarto kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pembina Yayasan yang saya hormati, Bapak
Bapak Rektor atau mewakili yang saya hormati, Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Ketua Pengurus Yayasan yang saya hormati, pejabat utama universitas dan fakultas yang saya hormati, para dosen yang saya hormati, para mahasiswa, para peserta seminar yang berbahagia. Saya ingin disclaimer dulu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak kecewa pada pagi hari ini. Yang pertama, saya bukan kepala divisi TIK, tapi saya salah satu staf di sana, saya penyumbang utama. Tapi saya anggap itu doa, mudah-mudahan saya bisa jadi ketua. Amin. Kalau kepala divisi TIK itu bintang 2, saya baru bintang 1. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa saya sama-sama dengan kawan-kawan, saya warga Bekasi Kota, karena saya pernah jadi Kapolres Bekasi Kota di tahun 2018-2019, 2 tahun. Selanjutnya ini yang penting mungkin, saya sangat mohon maaf sekali, pada pagi hari ini saya menyiapkan presentasi berkenaan dengan strategi pencegahan kejahatan secara umum, tidak fokus ke dalam cybercrime. Nanti mungkin pembicara kedua yang saya harapkan bisa memenuhi kekosongan tadi. Tapi saya garansi tema yang akan saya sampaikan itu menurut saya tidak kalah bermanfaatnya buat kawan-kawan semua. Lalu yang selanjutnya saya ingin disclaimer juga bahwa nanti saya akan berbicara lebih banyak sebagai praktisi ketimbang akademisi. Bukan tidak suka, tetapi saya pikir berkaitan dengan akademisi, kawan-kawan sudah banyak sumbernya di sini, akan jauh lebih bermanfaat bagi kawan-kawan kalau saya bicara sebagai praktisi. Karena di sini ada jago-jagonya, bos-bosnya, banyak prof yang lebih pintar, lebih tahu soal itu. Itu mungkin disclaimer-nya, saya mohon maaf sekali. Ya, yang pertama, saya ingin bicara dulu soal kejahatan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bicara soal kejahatan ini, sebelumnya saya mau mundur sedikit. Kenapa kita lebih banyak dan lebih bagus bicara soal pencegahan? Karena gini, sebagus-bagusnya polisi mengungkap kejahatan, tapi kalau sudah terjadi kejahatan itu percuma. Tidak akan ada suatu kejahatan yang terungkap kasusnya itu dapat merestoratif kejahatannya itu seolah-olah tidak pernah ada korban. Jadi kalau ada kejahatan ada korban, dan tidak ada sama sekali yang bisa kita jamin akan kembali menjadi terobati, walaupun polisi dengan cepat mengungkap, walaupun ada restitusi, ada kompensasi, itu nggak mengobati. Sudah kadung ada nilai-nilai sosial yang tercerai-berai. Karena itu akan sangat strategis kalau kita mengutamakan pencegahan ketimbang penegakan hukum. Itu yang utama. Jadi jangan salah. Bahkan untuk property crime sendiri, kalau sudah kecurian motor, katakanlah polisi dalam waktu 1 minggu bisa mengungkap, dikembalikan, tetap ada perasaan yang tidak puas dan kesal, dan itu kerugian. Karena itu saya pikir sekarang orientasi kita lebih pada pencegahan. Dan di dalam amanat undang-undang kepolisian itu jelas, polisi wajib mengutamakan sebagai prioritas utama adalah mencegah ketimbang represif, law enforcement. Karena itu kita bicara soal penjahat. Saya mau bicara isunya di sini cepat saja. Isunya di sini soal kejahatan itu begini. Saya mau menyampaikan saja bahwa orang disebut jahat itu bisa ada 2 pengertian, karena dia berbeda dengan nilai-nilai sosial mainstream atau ditetapkan sebagai perbuatan jahat pada undang-undang. Itu kita bedakan dulu. Bisa jadi kawan-kawan pada saat sekarang beda tempat, beda kejahatan, beda yang disebut penjahat, beda waktu, beda yang disebut jahat. Kawan-kawan pasti sudah tahu, terutama kawan-kawan pasca. Yang menarik saya mau ngomong di sini begini, karena antara penyimpangan sosial dan kejahatan ini tidak pasti. Saya ingin cerita begini. Pada suatu waktu di daerah Transmigran suatu pulau, saya nggak itu orang Jawa ke sana. Suatu ketika anaknya itu dibawa lari, lalu disetujui. Lalu si ibu dan bapak ini lapor ke polisi, Pak, saya mau laporan perkosaan. Si tersangka ditanya, Pak, saya nggak memperkosa, saya bawa lari karena saya cinta, dan saya setujui karena cinta. Dan di adat kami, untuk menunjukkan rasa cinta itu sebelum saya kawini, itu saya bawa kabur dulu, saya setujui, dan saya lapor ke orang tuanya dikawinkan. Polisi bingung ini perkosaan
atau ada. Disitulah peran diskresi kepolisian penting. Saya mau menyampaikan begitu. Jadi tidak semuanya yang secara normatif salah belum tentu salah. Itu seandainya polisi pakai kacamata kuda, pokoknya kamu tahan gitu. Kamu kampung adatnya dibakar kantor polisi misalnya. Jadi saya mau beritahukan bahwa polisi dalam penegakan hukum itu polisi yang hidup. Nggak segampang dengan mohon izin, tidak segampang dengan penegak hukum yang lain. Salah langkah selesai. Salah langkah dia dicaci, salah langkah bisa diserbu masyarakat dan sebagainya. Apalagi di era sekarang. Jadi sangat memang dibutuhkan polisi yang pinter dan menurut saya polisi yang berintegritas dan bijak. Karena diskresi itu titik tumpunya adalah pada kemampuan mereka melakukan kebijakan yang akurat. Karena nggak ada salah benar. Pada waktu saya di Bekasi Kota, saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, kawan-kawan kamu harus berintegritas, polisi lalu lintas berintegritas. Kalau Anda memang tipikalnya polisi yang law enforcer, Anda penegak hukum yang legalistik, kalau ada kamu mau tilang, nggak ada masalah. Ada anak sekolah nggak pakai helm, kamu merasa aturannya ini salah, tilang. Tapi kalau kamu tipe yang public service, kamu kasih kebijakan, suruh jalan, boleh. Sepanjang itu bertumpu kepada integritas, bukan ada masalah yang lain-lain. Nah, jadi itu isunya di sana isunya. Nanti kita dalamin kalau ada waktu untuk diskusi. Sekarang korban kejahatan. Dalam korban kejahatan ini saya ingin mengangkat isu bahwa dalam konteks sosial, maka ada orang-orang yang memang vulnerable. Ini namanya vulnerable people, yaitu orang tua, perempuan, dan anak-anak. Itu menjawab kenapa kita kok ada perlakuan khusus kepada vulnerable people itu. Ini sering ada perbedaan pendapat. Polisi kok mempunyai kok diskriminatif gitu. Kenapa kok? Nah, gitu. Kenapa kok perempuan lebih dilayani dengan baik? Gitu. Karena tadi itu masuk kategori orang yang rentan menjadi korban. Itu saja isunya yang menarik itu nanti kita diskusikan. Sekarang jenis kejahatan. Secara banyak para ahli banyak faktor, tetapi saya ingin menjawab yang konteksnya sekarang ini. Saya ingin menyampaikan bahwa jenis kejahatan itu yang paling gampang adalah kejahatan yang berorientasi kepada harta, property crime, dan kejahatan yang berorientasi yang kerugiannya pada jiwa atau nyawa. Lalu ada juga yang mau membedakan dengan kejahatan warungan, conventional crime atau street crime, dengan kejahatan kerah putih. Nah, dalam konteks kerah putih ini saya mau menyampaikan isunya. Jadi dulu sebelum ada ini, itu selalu diklaim bahwa orang di Amerika di tahun 60-an, 50-an, bahwa kejahatan itu dilakukannya pasti orang negro, berpendidikan rendah, dan berpenghasilan rendah tanpa pekerjaan jobless. Itu, kejahatan itu semua. Hingga akhirnya si Sutherland itu meneliti, ternyata nggak begitu. Ternyata ada jenis-jenis kejahatan yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dibuat. Tadi itu, kejahatan dibuat oleh negara. Apa? Orang kulit putih, berpendidikan tinggi, dan well educated. Tapi nggak ada di statistik kriminal. Nggak ada karena nggak ketangkep karena nggak ada aturan yang menjaring yang mengklaim itu sebagai kejahatan. Itu namanya kejahatan kerah putih. Yang dicirikan adalah orang yang berpendidikan tinggi, pinter, berpenghasilan. Nah, yang kedua ini, yang keempat ini, dia mempunyai sumber daya yang banyak untuk merasionalisasikan kejahatannya, bukan kejahatan. Contohnya kasus korupsi dan cyber. Kebetulan sebelum di sini saya beberapa kali menjadi penyidik Tipikor, saya sangat tahu sekali. Tidak pernah saya memeriksa tersangka korupsi, ditanya, apakah Anda melakukan perbuatan ini? Tidak, Pak. Tidak, saya tidak korupsi. Itu adalah kesalahan administrasi. Selalu ada justifikasi atas perbuatannya. Jadi salah satu ciri khasnya Tipikor itu penjahatnya adalah dia ahli di bidangnya. Sedangkan kita polisi nggak ahli di bidang itu. Misalnya di bidang kedokteran, pasti larinya foto-fotonya. Kalau foto salah, Pak, tidak ada mens rea. Itu administrasi. Nah, itu dibutuhkan kenapa polisi harus pakai ahli dan sebagainya. Itu pinternya dia. Jadi kalau di zaman tahun 60-an itu di Amerika statistik kepolisian kriminalnya itu
nggak ada orang-orang yang well educated, bukan berarti nggak ada, tetapi karena hukum tidak bisa menjangkau dan sebagainya. Saya pikir itu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam yang kedua deh. Nah, saya ingin menyampaikan asumsi-asumsi ketika kita mau masuk pencegahan. Ada yang bilang secara kasar gitu, bahwa orang jahat itu adalah orang yang karena niatnya jahat atau moralnya buruk. Gitu. Karena itu cara untuk melakukan pencegahannya jelas resosialisasi. Karena berarti dia orang jahat niatnya, jadi harus kita resosialisasi. Caranya adalah kita bergerak memanfaatkan significant others. Significant others itu apa? Adalah orang-orang yang penting dalam rangka transfer nilai-nilai. Keluarga, media massa, teman, virus group, dan sekolah. Saya ingin menyampaikan sedikit soal media massa. Ini ada berita menarik, hasil riset saya, bukan riset saya meng-hire pihak surveyor untuk ini. 67%, ini bicara soal kepolisian, 67% masyarakat mengetahui kinerja polisi, 67% itu dari media sosial. Jadi yang melihat langsung kinerja polisi itu di bawahnya. Nah, celakanya 79% dari 67% tadi itu percaya sama media massa soal kinerja Polri. Ini hal menarik nih kawan-kawan. Itu yang membuat kita sekarang di Polri itu merubah mindset para polisi. Kita bilang, sekarang pemolisianmu bukan hanya harus di dunia nyata, tetapi harus di dunia media. Saya Prof, sama jalan Prof, terima kasih Prof. Anda tidak bisa hanya bekerja dengan baik, tetapi Anda bekerja dengan baik dan harus dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat brand perbuatan-perbuatan baik Anda. Sama dengan kalau kita mau mencegah kejahatan, media sosial sangat penting. Nah, celakanya adalah kita nggak memanfaatkan untuk kepentingan positif. Banyak para penjahat-penjahat malah memanfaatkan ini untuk kepentingan negatif. Karena itu para penegak hukum saya pikir strategis kalau mereka mulai menggunakan media sosial ini untuk mencegah kejahatan. Baik. Lalu yang kedua bahwa asumsinya adalah bahwa penjahat itu sama dengan manusia pada umumnya yang bukan penjahat. Kesamaannya adalah dalam melakukan kegiatan dan perbuatan dia, mereka selalu bertumpu kepada analisa cost benefit. Semuanya. Dengan bahasa mudah begini kawan-kawan, penjahat sebelum nyolong maling curanmor, sebelum nyolong motor, dia selalu berpikiran, kira-kira ini kalau aku ngambil motor ini itu gede nggak untung? Kemungkinan ketangkepnya seberapa besar? Terus motor ini kalau tak jual lakunya berapa? Hitung-hitungan itu membuat dia menyimpulkan, berani tampil, karena dia merasa bahwa lebih banyak benefit daripada cost. Sama kan, kita bukan penjahat kan, kita juga mikir gitu kan. Saya kuliah di Unkris, hitung-hitungannya antara cost biaya dengan benefit, banyak benefitnya, main. Aku kuliah di sini. Tapi kalau benefitnya kalah sama cost, pasti Anda nggak akan kuliah di sini. Jadi penjahat dengan manusia umumnya sama. Nah, dalam konteks ini, maka kalau kita mau mencegah kejahatan jenis ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat bagaimana kita mengintervensi konteks. Kita buat persepsi penjahat itu bahwa kalau saya melakukan kejahatan ini, maka cost-nya itu lebih tinggi daripada benefit. Caranya banyak. Underlying system. Sekarang ini kita sedang digodok undang-undang yang mensyaratkan adanya pembatasan pembayaran lewat tunai. Misalnya. Pakai sistem cashless. Itu saya pikir strategis sekali dalam rangka mencegah korupsi. Misalkan kawan-kawan bayangkan, kalau misalnya pembayaran di atas 500.000 wajib cashless. Dan kalau sudah cashless, digital pasti terdata. Itu bisa nyambung ke cuci uang dan sebagainya. Saya yakin orang yang korupsi akan berpikir, terutama pejabat-pejabat yang banyak korupsi. Kenapa? Dia punya uang banyak, tapi tidak bisa menghamburkan.
Dia hanya bisa tapi nggak mungkin Anda beli nasi bungkus terus tiap hari orang koruptor, kan nggak perlu korupsi kalau dia mau ada. Dia kan belinya mau beli mobil di atas 500.000. Untuk itu dia harus cashless, terdata. Tinggal direkap aja tahunan atau bulanannya berapa. Dari data ternyata dia 1 bulan mengeluarkan 1 miliar, gajinya hanya 20 juta, uang dari mana? Tinggal panggil, klarifikasi, selesai. Itu satu sistem dibuat untuk menjaga kejahatan. Karena apa? Karena koruptor pinter. Wah ini nggak mungkin, percuma aku korupsi kalau nggak bisa menghamburkan uangnya, dibatasi kok. Aturan sama dengan tadi, surveillance. Surveillance itu pengawasan. Bapak Ibu, pengawasan ini misalnya di kampung, Bapak Ibu bisa lihat nggak? Kampung yang tertib itu kejahatannya lebih rendah daripada kampung yang nggak tertib. Kawan-kawan bisa melihat tuh kalau masuk suatu gang, suatu kampung. Itu pasti sudah ngerasain ini kampung Bromocoran, ini pasti banyak kejahatan, banyak prostitusi, banyak narkoba. Tapi kampung yang tertib enggak, itu dari suasana itu. Kawan-kawan merasakan nggak pada saat kawan-kawan masuk ke kampung, itu masyarakatnya melakukan yang namanya informal surveillance. Warga kampung itu terbonding dengan kuat, sehingga satu sama lain kenal. Sehingga kalau ada orang asing, Anda baru masuk, orang udah lihat nih, siapa ya Pak, mau kemana Pak, mau ketemu siapa gitu. Tanyain. Kalau Anda memang nggak jahat, jadi Anda nggak akan risih. Tapi orang kalau mau maling, baru datang disapa orang, Pak, mau kemana Pak, mau ketemu Bapak siapa? Saya kenal kok Pak. Pasti dia keluar dari kampung itu, cari kampung yang tidak tertib. Itu namanya informal surveillance. Jadi ada maksudnya. Ya kawan-kawan mahasiswa, kalau kos, kawan-kawan bisa tahu mana kos yang tertib sama enggak. Kalau Anda baik, Anda masuk ke kos yang tertib, pasti Anda akan keluar cari kos yang tertib. Tapi saya nggak tahu, biasanya masih banyak cari yang nggak tertib. Kalau sudah masuk gitu kan ada tulisannya tata tertib dilarang laki perempuan bertemu di dalam, sampai ruang tamu. Wah nggak asik ini. itu persepsi, gitu ya. Terus kalau kita masuk ke kampung, sudah tulisan besar-besar. Tamu dilarang sampai jam 9 malam. Tamu keluarga menginap harap melapor kepada Pak RT. Dari situ kita sudah mempersepsikan bahwa ini kampung tertib. Kalau aku maling di sini cepat atau lambat pasti ketahuan. Enggak maling nih. Bapak Ibu tahu enggak? 90% curanmor roda 2 itu adalah motor yang tidak pakai kunci ganda. Jadi hanya 10% yang kecurian yang pakai kunci ganda. Karena gini Bapak Ibu, maling, ini riset. Maling itu nggak ada maling yang niat, misalnya itu Indarto motornya di sana, tak curi lah. Kalau itu dia bukan mau maling, dia balas dendam ke saya. Tapi nggak ada kayak gitu. Dia itu lewat di kampung-kampung. Ketika ada orang careless parkir sembarangan dan lihat nggak ada kunci gandanya, secara rasionalitas ini gampang. Dan saya pernah buktikan, itu nggak sampai 30 detik motor itu selesai itu pakai tertib, set jalan itu motor. Tapi kalau ada kunci ganda, waduh effortnya lebih besar. Aku bisa pakai tertib starter, tapi aku harus ngakalin gemboknya itu. Butuh waktu sekitar 3 menit. 3 menit orang kampung tahu, waduh. Dan kampung ini sadis, bisa dipukul mati aku. Udah, cari kampung yang agak nggak gini lah. Cari motor yang nggak digembok. Jadi penting bagi kita untuk berpikir seperti penjahat, untuk mencegah kejahatan, bukan menjadi jahat. Itu informal, formal, lalu penegakan hukum. Ini bertumpu kepada deterrence theory. Jadi prinsipnya penjeraan itu ada 2. Penjeraan personal, penjahatnya, dan penjeraan terhadap publik. Jadi kalau orang dihukum, sebetulnya harapannya adalah orang yang melakukan kejahatan itu kedepannya tidak akan melakukan kejahatan ini karena dihukum. Dan publik, harapannya publik lihat dulu. Kalau nyolong itu ternyata dipotong tangan. Aku nggak nyolong lah. Jadi potensial offendernya menjadi nggak nyolong, gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka prinsipnya 3. Kalau mau deter, kalau mau efek jerahnya itu efektif, 3 prinsipnya. Semakin sadis hukumannya, semakin efektif. Semakin cepat hukumannya, antara dia melakukan kejahatan dengan hukumannya, semakin efektif.
semakin pasti hukumannya, semakin efektif. Yang pertama, semakin sadis. Bapak bayangkan kalau koruptor hukumannya hanya 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 10 tahun, bandingkan dengan kalau hukumannya pasti mati. Aduh, mati. Tapi kalau hanya hukuman 10 tahun, beda kan? Beda lah. Ini sama ekstrim aja. Bukan saya nggak masuk dalam pro kontra hukuman mati dan sebagainya. Tapi ini saya mau menunjukkan bahwa semakin sadis, semakin efektif penjeraan. Lalu yang kedua, semakin pasti. Yang ketiga ya, semakin pasti. Pokoknya kamu nyolong, mau alasanmu karena mau beli susu anakmu, atau karena mau hura-hura minum-minum, kalau nyolong, tak potong tanganmu. Pasti. Tapi kalau nggak pasti, orang bisa berpikir macam-macam. Wah udahlah, kita mau alasan apapun juga jangan nyolong, pasti dipotong tangannya. Pasti. Semakin pasti, semakin. Lalu cepat. Bapak bayangkan kalau sekarang pemain narkoba itu nyolong sekarang, hukuman mati kalau jadi dieksekusi itu baru 10 tahun lebih. Daya efektivitasnya nggak bagus. Kalau memungkinkan, sekarang nyolong, bulan depan di publik ini loh, sudah dihukuman mati. Maka daya jerahnya untuk publik itu menjadi lebih efektif. Itu prinsip dasarnya. Ya. Tentu saja tidak semudah itu legislator menyusun aturan. Banyak lagi hal yang. Tapi ini saya bicara soal dalam konteks efek jerah yang efektif. Nah karena itu dalam konteks itu maka saya menyampaikan yang tadi itu, penegakan hukum tadi itu. Selain efek deterrence yang tadi sadis, cepat dan pasti, permalukan. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ini gampang-gampangan aja. Pokoknya kalau semakin banyak hukuman, maka persepsi para potensial offender, para calon penjahat itu akan berpikir secara rasional bahwa kalau aku berbuat jahat di Indonesia, itu lebih gak enak daripada aku berbuat jahat untungnya. Kalau aku korupsi, maka aku akan dihukum mati dengan cepat dan pasti, lalu keluargaku akan dipermalukan, dan hartaku diambil semua, dimiskinkan. Kalau udah kayak gitu, gak ada untungnya korupsi. Mending gak korupsi, mending saya gini-gini aja, cukup, ketimbang korupsi, tapi akan dipermalukan, dimiskinkan, dan dihukum mati. Oke, lanjut. Nah ini sebetulnya tidak terlalu relevan tadi karena konteksnya ternyata Bapak Ibu ingin pencegahan kejahatan yang ini, tapi saya ingin sampaikan aja tambahan 5 menit bahwa dalam konteks pencegahan maka pemolisian yang relevan itu adalah pemolisian prediktif atau predictive policing. Kenapa? Karena predictive policing itu mencegah dengan cara berusaha memprediksi kejahatan-kejahatan apa yang bakal terjadi dan dia mengintervensi konteks itu sehingga outcome-nya nggak terjadi, atau kalaupun itu terjadi tidak sedemikian merugikan. Dalam konteks pengenalan prediktif maka hal yang harus dilakukan adalah atas bawahnya lagi, maka kita harus punya satu data. Sekarang sejak tahun 2019 sudah ada Perpres satu data Indonesia. Jadi visinya Pak Jokowi itu bagus, menyatukan 10 data Indonesia. Jadi setiap kementerian disatukan dulu. Dan sekarang kan enggak. Pada waktu COVID, pemerintah mau ngasih bantuan, data antara Kementerian Sosial dan kementerian lain nggak sama. Orang miskin mana? Yang sini ngomong 1 juta, yang sini ngomong 2 juta, nggak sama. Itu masalah, banyak masalah. Jadi ketika banyak masalah penyimpangan itu bukan karena memang disengaja untuk menyimpang, bisa jadi karena datanya nggak sama tiap kementerian. Sekarang misalnya orang pengguna narkoba antara BNN dengan polisi, saya garansi pasti nggak sama. Nah sekarang Pak Jokowi berharap ada satu data Indonesia untuk pengambilan kebijakan. Nah untuk itu maka Polri harus menjadi satu data Polri. Di Polri pun belum tentu sama. Data kecelakaan lalu lintas antara Korlantas dengan Polda-Polda mungkin nggak sama. Karena itu penting satu data Polri. Kita nggak mungkin melakukan pemolisian prediktif. Ini kan berbasis data, big data. Itu sudah satu data. Yang terakhir, salah satu wujudnya adalah command center. Command center kita, Bapak Ibu, dipuji oleh PBB menjadi command center yang baik. Pada waktu G20 bahkan akan dijadikan benchmark untuk keputusan yang lain. Karena dihubungkan di G20 kemarin saya pojokkan.
itu seluruh data sudah terintegrasi dan digunakan untuk kepentingan deteksi dini. Data dari Densus, dari BNPT, para orang-orang yang terpapar radikalisme itu sudah ada semuanya, data lengkap, sak fotonya. Dimasukkan ke big data, lalu sudah ada CCTV pada semuanya sak Bali itu face recognition. Jadi kalau ada orang terpapar itu lewat di mana saja, terambil, itu langsung ada tim surveillance untuk memantau. Jadi sangat ketat sekali. Face recognition itu betul-betul recognition. Jadi kalau saya mau, jadi kita jangan berbuat menyimpang lah, khususnya di Jakarta. Karena udah face recognition. Izin ini dihentikan sebentar untuk nunggu hadir atau langsung boleh langsung. Ya, baik. Ikut aja. Bisa langsung. Berangkat ya. Bisa terus Pak ya? Ya. Baik. Terima kasih. Jadi kalau saya mau misalnya Indarto nih, saya mau detailkan namanya profiling Indarto selama 1 hari. Akan ketahuan tuh. Ketika saya masuk tol, keluar tol, masuk ke sini CCTV terintegrasi semua di comment center. Saya masuk panti pijat, tempat karaoke, ketahuan. Aduh. Jadi jangan macam-macam di Jakarta. Nah, dan itu face recognition ketahuan dengan tingkat akurasi di atas 80%. Jadi ibu-ibu kalau mau mantau suaminya tanya ke command center. Di mana aja. Jadi ibu-ibu pada tepuk tangan ini. Tapi benar Pak, semakin tinggi teknologi kita telanjang, benar telanjang. Jadi kalau mau tahu bor kita dan itu telanjang. Saya mengetahui itu saya ketar-ketir juga. Kalau istri saya tahu itu langsung ngecek itu profiling mungkin tahu salahnya saya. Mungkin ya. Mungkin. Jadi hati-hati, mumpung belum ketanggor kita mulai. saya pikir itu untuk ini mungkin kalau masih ada waktu boleh tanya jawab nanti. Ya, saya sekali lagi mohon maaf atas kalau ada kesalahan tadi saya nggak nyebut cybercrime karena saya mempersiapkan strategi pencegahan secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan Maria dan semua para tamu. Beliau akan berangkat. Silakan Pak Anto. Yang lebih dalam teknis strategi tentunya Pak Anto karena ini dari komunikasi juga ya. Baik, terima kasih Pak Moderator yang terhormat Bapak narasumber 1, Pak Dirjen Polisi Dr. Indarto, yang terhormat Ibu Kaprodi, Dr. Siswantari, Pak Seprodi, Bu Boris sebagai MC, ada Pak Warid 3, harusnya Pak Warid 3 dulu, Pak Wisnu, Bu Pak dosen serta saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian sedikit saja, dan kebetulan Pak Indarto betul ya Pak ya, betul Pak Dr. Indarto juga ada kepentingan. Saya masuk ya tentunya namanya penanggulangan ya, itu masalah aturan dan undang-undangnya. Ya. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, saya sedikit saja bilang ya, tidak secara detail, tapi secara garis besar mengenai pengertian dari cybercrime adalah tindakan kejahatan dunia maya yang ini definisinya dari cybercrime, bertentangan dengan undang-undang atau melawan undang-undang. Yang kedua, kejahatan komputer yang intinya ditujukan pada sistem atau jaringan komputer dan tentunya sarana media elektronik. Terus, saya kencangin biar tidak ngantuk ya. Ada 4 unsur mengenai penanggulangan cybercrime. Yang pertama, mengamankan sistem. Tentunya sistem yang berstandar. Ya, standarnya tentu standar internasional. Karena ini kejahatan lintas atau
internasional atau bisa juga lintas negara. Jadi pengamanan ini dilakukan dari anggap saja perakitannya atau anggap saja dari awal sampai pemakaian dan mengakhiri pemakaian akhir. Ya, tentunya dengan memakai password, PIN dan lain sebagainya. Terus yang kedua, penanggulangan global. Dalam penanggulangan global ini tentunya melibatkan negara-negara lain. Ya, tentu diperlukan suatu traktat atau suatu perjanjian antar negara untuk penanggulangan kejahatan cyber. Itu yang kedua. Ya, secara garis besar saja, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan bersama. Perlunya ya cyber law atau hukum dunia maya yang sempat disampaikan oleh Prof. Gayus ya, hukum cyber law itu diperlukan. Bukan hanya IT, tapi hal-hal lain yang belum diatur di IT perlu dibuatkan aturan-aturan secara khusus atau lex spesialis. Terus keempatnya perlunya dukungan lembaga khusus. Ya, di sini tentunya ada lembaga pemerintahan, ya bisa dari pihak kepolisian, dari pemerintahan seperti Kominfo, ya, yang intinya bekerja sama dengan organisasi swasta untuk penanganan atau penanggulangan kejahatan internet. Terus, nah di sini lembaga ini dibuka untuk memberikan informasi mengenai atau tentang cybercrime. Ya, terus adanya yang ketiganya, Indonesia itu memiliki IDCRT atau tim tanggap darurat komputer yang menangani laporan-laporan dari permasalahan keamanan komputer. Terus yang kelimanya atau yang terakhir adalah strategi penanggulangan cybercrime di Indonesia. Kalau untuk jangka pendeknya perlu penegakan hukum pidana, yaitu dengan menginvestasi hukum atau sebagai perwujudan atau sebagai suatu pernyataan perasaan atau mendapatkan perlindungan, anggap saja perlindungan hukum. Terus keduanya untuk strategi jangka pendeknya adanya undang-undang ITE, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan sekarang sudah diganti menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan menurut informasi yang saya baca di berita media media cetak, bahwa sebentar lagi sudah akan keluar revisi yang kedua. Ya, sebentar lagi, karena sudah dimasuk di prolegnas, tinggal saja pengesahan. Terus untuk strategi jangka menengahnya perlu cyber police. Intinya di sini anggap saja aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga pemerintah bisa mendidik atau memberikan pelatihan, ya, khusus untuk menanggulangi cybercrime. Terus kerjasama diperlukan juga semacam kerjasama internasional, ya, yang intinya menangani masalah cybercrime. Masalahnya kejahatan cybercrime ini rata-rata lintas negara atau trans internasional. Saya kira dari saya itu saja. Untuk pasal-pasalnya ada di bawahnya, ya, pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Saya kira tidak perlu dijelaskan dan waktu juga terbatas. Maka saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.